Ultimatum keluar dari mulut pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Ayatollah bilang kalau Amerika Serikat nekat menyerang Iran, mereka nggak bakal terjerumus dalam perang biasa, tapi perang besar regional. Peringatan Khamenei itu bukan retorika politik biasa. Di baliknya, ada kalkulasi militer yang mungkin harus membuat Amerika Serikat dan sekutunya di kawasan Teluk pikir-pikir sebelum menyerang Iran. Karena Times of Israel melaporkan, setelah perang 12 hari pada Juni 2025 lalu, Iran dikabarkan sudah kembali bertenaga. Sekitar 2.000 rudal baru sudah dirakit dalam waktu singkat. Ribuan rudal itu sudah pasti bakal jadi senjata mematikan jika dikombinasikan dalam taktik perang Salvotex khas Iran. Taktik ini sudah sering dipakai Teheran. Sialnya, Israel dan Amerika Serikat masih tetap kewalahan meredamnya. Apa itu taktik perang Salvotex Iran? Ratusan proyektil atau senjata udara datang bersamaan dari berbagai arah. Sederhananya, itulah konsep dari taktik Salvotex. Merujuk dari doktrin militer Iran, strategi ini bertujuan untuk menjenuhkan sistem pertahanan lawan. Kirim lebih banyak rudal dan drone ke arah target supaya komputer radar dan rudal pencegat musuh kebingungan. Itu pesan Iran dari taktik Salvotex. FDD telah menjelaskan seganas apa taktik Salvotex ini. Logika yang dimainkan Iran lewat taktik Salvotex adalah kuantitas merupakan kualitas. Maksudnya, semakin banyak rudal, drone atau proyektil lain yang diluncurkan, maka semakin baik pula hasil serangan. Karena sensor atau radar sistem pertahanan udara itu biasanya punya batas jumlah target yang bisa dilacak bersamaan. Misalnya begini, kalau Iran kirim 100 drone bersama dengan 10 rudal balistik, otomatis komputer radar Israel atau Amerika Serikat harus memproses data dalam jumlah masif. Ujungnya pasti ada beberapa proyektil yang lolos karena tidak terdeteksi radar. Nah, proyektil yang lolos itulah yang berpotensi menghantam target-target musuh. Selain mengandalkan serangan proyektil berjamaah, Salvotex juga memanfaatkan momen reloading gap atau fatal gap, alias detik-detik ketika sistem pertahanan musuh sedang mengisi ulang magasin. Nah, untuk memanfaatkan momen fatal gap ini, pertama-tama Iran harus meluncurkan umpan terlebih dahulu. Biasanya umpannya berupa drone atau rudal balistik tua. Nah, waktu Iran menyadari musuh sedang melakukan pengisian ulang, barulah Iran mengirim senjata pamungkasnya seperti misalnya rudal Fatah. Dan sebenarnya taktik Salvotex semacam itu sudah Iran pakai waktu menyerang Israel pada Juni 2025 lalu. Dalam laporan JINSA berjudul Shielded by Fire, Middle East Air Defense During the June 2025 Israel-Iran War, Eric Urikel telah menjabarkan seberapa efektif taktik salvo attacks Iran. Ari menyebut, selama perang 12 hari, Iran telah meluncurkan 574 rudal balistik dan 1084 drone ke Israel. Drone Shahid 136 dan roket Grad diluncurkan sebagai umpan. Sementara rudal jelajah Pave dan Emad diterbangkan sebagai senjata penerobos, sebelum akhirnya Iran mengirimkan rudal Fatah 1 dan Keber Shekan sebagai senjata pamungkas. Dari ratusan rudal yang dikirim, sebanyak 49 rudal Iran dilaporkan lolos dari sistem pertahanan udara dan berhasil menghantam permukiman, infrastruktur, dan pangkalan militer Israel. Sementara dari ribuan drone yang diluncurkan Iran, hanya 473-nya yang berhasil dicegat oleh Israel. Walau banyak rudal dan drone yang dicegat, tapi jumlah yang lolos itu cukup membuat Israel terguncang karena bisa menembus pertahanan udara Tel Aviv. Sementara laporan dari Vipri berjudul Shallow Ramparts, Air and Missile Defense in the June 2025 Israel-Iran War menyebut, perang Juni 2025 lalu sudah membuat pertahanan Amerika Serikat dan Israel menipis. Karena seperempat persediaan THAAD dan SM-3 Amerika Serikat dihabiskan hanya dalam waktu 2 minggu peperangan dengan Iran. Pasca perang 12 hari pada Juni 2025 lalu, dunia bertanya-tanya seberapa cepat Iran bisa bangkit. Jawabannya mengejutkan. Laporan intelijen Israel dan Amerika Serikat menunjukkan Teheran justru memacu mesin produksinya ke level yang belum pernah terlihat sebelumnya. Estimasi dari Times of Israel menyebut, Iran kini telah memproduksi 2.000 rudal balistik baru. Kecepatan produksi rudal Iran itu tak terlepas dari hubungan erat Teheran dengan Cina.
Iran dilaporkan mendapatkan bahan kunci dalam pembuatan rudal balistik, yakni natrium perklorat dalam jumlah besar dari Cina. Dan ini adalah koleksi rudal balistik milik Iran yang siap diterbangkan kapan saja. Eri pun memperingatkan bahwa kemampuan Iran dalam beradaptasi dan memperkuat kemampuan rudalnya bisa menyeret Israel dan Amerika Serikat ke dalam perang berkepanjangan. Bahkan, Iran pun sudah menyatakan bahwa mereka siap untuk melakukan serangan yang lebih luas, efektif, dan memberikan efek jera. Perang bukan soal adu misiu, tapi juga adu isi saku. Jejak perang 12 hari pada Juni 2025 lalu meninggalkan luka dalam bagi ekonomi Israel. Angkanya fantastis, 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 325 triliun rupiah ludes dalam sekejap. Setiap harinya, Israel harus membakar 725 juta dolar. Ironisnya, sebagian besar dana tersebut bukan untuk kemakmuran, melainkan untuk menahan gempuran udara yang tak henti-hentinya. Defisit anggaran membengkak, memaksa pemerintah memotong subsidi kesehatan dan pendidikan. Disinilah letak strategi cerdik Iran. Mereka menciptakan ketimpangan biaya atau cost asymmetry untuk menjatuhkan sebuah drone murah syahid seharga 20.000 dolar. Amerika dan Israel seringkali harus merogoh kocek jutaan dolar Amerika Serikat untuk satu rudal pencegat. Coba bayangkan, satu unit pencegat THAAD milik Amerika Serikat dibanderol 12,7 juta dolar Amerika Serikat. Sementara rudal Arrow Israel berada di kisaran 2 hingga 3 juta dolar. Dalam perang Juni 2025 lalu, Amerika Serikat menghabiskan hampir seperempat stok THAAD globalnya hanya dalam 12 hari. Kondisi ini membuat Amerika Serikat terancam boncos. Stok yang menipis butuh waktu 3 hingga 8 tahun untuk diproduksi kembali. Washington kini terburu-buru mendesak Lockheed Martin melipat gandakan produksi demi menutupi lubang pertahanan di Timur Tengah. Menghindari boncos menangkis serangan, Amerika Serikat pun menyediakan modifikasi pertahanan selain THAAD. Melawan Iran kali ini bisa jadi uji coba adaptasi pertahanan Amerika Serikat di Timur Tengah. Jet F-15 kini dibekali roket FKWS seharga 20.000 dolar, jauh lebih hemat dibanding rudal Sidewinder yang mencapai 1,2 juta dolar per unit. Jet ini akan difungsikan menghancurkan rudal-rudal Iran yang menuju Israel jika perang benar-benar terjadi. Israel pun tak mau kalah dengan mengandalkan sistem laser Iron Beam. Secara teori, laser ini memiliki amunisi tak terbatas dengan biaya hanya seharga tarif listrik. Sebuah upaya mati-matian untuk membalikan keadaan sebelum kantong mereka benar-benar kering. Pada akhirnya, ultimatum Ayatollah Ali Khamenei bukan sekadar gertakan di atas mimbar. Di balik kata-katanya, ada mesin perang yang kini sudah kembali panas. Dengan 2.000 rudal baru yang siap meluncur, Iran tidak lagi bicara soal pertahanan, tapi soal pembalasan yang lebih luas dan maju. Jutaan dolar yang hangus dalam 12 hari adalah peringatan keras bagi Washington dan Tel Aviv. Iran telah membuktikan bahwa mereka mampu menyeret negara adidaya ke dalam perang mahal yang sangat melelahkan. Meskipun Amerika Serikat kini mencoba beralih ke teknologi roket murah dan Israel mengandalkan laser Iron Beam untuk menghemat biaya, namun pertanyaannya tetap sama. Mampukah inovasi itu mengejar kuantitas masif yang menjadi doktrin utama Iran? Untuk itu, pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.